wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali mengkaji Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di judul bab. Insyaallah malam hari ini kita akan selesaikan bab ini, yaitu bab minasyirki, termasuk syirik. Apakah nanti bisa kecil atau besar seperti yang kita katakan di pekan lalu. Lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Memakai gelang atau benang atau yang semisalnya untuk mengangkat bala atau menolak bala. Di bab ini beliau sebutkan satu ayat dan dua hadits, kemudian satu perkataan dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Kita sudah baca satu ayat dan satu hadits. Sisa malam hari ini kita masuk di hadits kedua. Kata beliau rahimahullah, walahu, dan riwayat miliknya juga, yaitu kembali kepada perawi hadis sebelumnya, yaitu Imam Ahmad. An Uqbah ibn Amir marfu'an, dari Uqbah ibn Amir secara marfu'. Ini istilah hadis. Kalau dikatakan marfu berarti itu ucapan Nabi. Kalau ucapan sahabat lain namanya. Namanya mauquf. Iya. Kalau ucapan tabi'in lain lagi. Terus kalau sahabat tabi'in menyandarkan kepada Nabi ada lagi namanya. Ini dipelajari dalam pembahasan mustalah al-hadits, istilah-istilahnya ahli hadits. Tapi di poin malam hari ini yang penting kita tahu dulu arti kata marfu'an. Jadi kalau ada perawi hadits yang mengatakan ini marfu, maksudnya ucapannya Nabi atau perbuatannya Nabi atau pembenaran dari Nabi, itu dihukumi namanya marfu. Ini sedikit sekedar mengenal istilah. Jadi kalau lewat lagi suatu saat, apakah di majelis kita atau di majelis ustadz yang lain, misalnya dia katakan ini hadits marfu, maksudnya ucapan Nabi. Itu sudah menjadi istilahnya ahli hadits. Itu menjadi istilahnya ahli hadits. Jadi dari Uqbah ibn Amir marfu'an, secara marfu, yaitu dia riwayatkan dari ucapannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini hadits penegasan dari apa yang kita sampaikan di pertemuan pekan lalu, bahwa seorang yang memakai jimat dari apapun itu atau benang untuk menolak bala atau mengangkat bala, di sini penegasan hukumnya. Kata Nabi, siapa yang ta'allaqa, menggantungkan atau bergantung, bisa dua. Iya, siapa yang memasang
menggantungkan, dan di sini umum pada dirinya, kendaraannya, rumahnya, anaknya, istrinya. Pokoknya yang penting umum ini. Siapa saja yang melakukan ta'alluq, yang menggantung, atau dia bergantung. Iya, tamimatan, sebuah tamimah, jimat. Ini lebih umum, mencakup, iya, jimat itu yang digelang, atau dicincin, atau dikalung, atau yang diikat di pinggang. Iya, demikian pula yang kalau di kendaraan digantung, di rumah digantung. Iya, pokoknya siapa yang menggantungkan tamimah, iya, jimat, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ini secara, iya, hukum dari sisi balasannya. Apakah orang yang menggantungkan jimat itu akan mendapatkan yang dia inginkan? Maka di sini dinyatakan oleh Nabi, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun. Fala atammallahu lah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Iya, kalau dia ingin menolak bala, tidak akan ditolak balanya. Kalau ingin dengan jimatnya itu mengangkat sakit, maka tidak akan terangkat darinya sakit. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini sebenarnya jimat juga. Cuman disebutkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, wada'ah ini jimat tapi diambil dari dasar laut. Yang diambil dari dasar laut. Kan orang macam-macam keyakinannya terhadap sesuatu. Kadang diambil dari dasar laut, atau kadang juga ada sebagian orang diambil dari tumbuhan yang tumbuh di darat tapi menjulur ke laut. Iya. Jadi tidak tumbuh di laut. Dia tumbuh di darat tapi menjulur ke laut. Itu dia jadikan jimat. Ada keyakinannya. Macam-macam. Wah, saya ajarkan kita ini. Jangan sampai kita ambil. Iya. Ini yang pernah sampai ke saya bahwa jimatnya begitu. Saya tanya dari mana ini kita ambil? Ini di pertemuan laut dan darat. Macam-macam, padahal tidak ada apa-apanya. Iya, cuman keyakinannya ini yang masalah. Keyakinannya ini. Iya, yang membuat itu menjadi besar. Dan setan biasanya yang mempengaruhi, memperbesarnya. Setan kan akan berusaha terus membuktikan kalau ini ada manfaatnya. Walaupun sebenarnya kalau tidak bertepatan dengan takdir Allah, tidak akan terjadi. Cuman setan kan pintar. Satu kali saja pernah bertepatan dengan takdir, itu yang dia ngomongkan terus. Pernah betul, ini saya pakai, dan saya begini betul. Padahal bertepatan dengan takdir. Cuman kan setan pintar yang menghembuskan bisikannya. Iya, menyebarkan berita-beritanya. Ini setan yang memperbesarnya. Iya, ini Nabi berkata, khusus ini karena dulu banyak orang begitu, Pak. Di masa jahiliyah ada jimat yang diambil dari laut. Makanya Nabi membatalkannya. Wa man ta'allaqa wada'atan. Padahal ini masuk dari jimat ini, masuk di potongan pertama. Siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meringankan untuknya sakitnya. Karena wadah ini mereka berkeyakinan dulu kalau orang sakit pakai sembuh, atau paling sedikit katanya akan meringankan sakitnya. Makanya Nabi bilang, siapa menggantungkan wadah, maka Allah tidak akan meringankan sakitnya.
Dalam riwayat kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini hadits yang paling jelas dalam masalah jimat, yang langsung menyatakan syirik. Kalau sebelumnya kan penjelasan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan rahmat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan adab kecuali Allah. Iya, artinya jangan berkeyakinan bahwa jimat bisa menolak bala. Tidak ada langsung mengatakan itu syirik. Tapi di sini sudah jelas. Ternyata menggantungkan jimat dimanapun itu. Di diri kita, di orang lain, di kendaraan, di rumah. Itu ternyata syirik. Yang mengatakannya Nabi. Yang mengatakannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadits riwayat Imam Ahmad. Penjelasannya kalau kita bertanya syirik apa, maka sama dengan penjelasan di pekan lalu. Syiriknya tergantung keyakinan yang memakai. Kalau dia meyakini ini hanya sebab jimatnya, ya, yang mendatangkan manfaat atau menolak balanya Allah, cuman sebabnya jimat. Ini syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan kalau bukan karena jimat ini, saya tidak akan begini. Murni dia berkeyakinan jimatnya. Syirik besar. Syirik besar. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dan beliau tidak menyebutkan jenis syiriknya. Karena ini babnya bab tahdir. Bab peringatan. Hati-hati dari yang namanya syirik. Iya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau jelaskan yustafadu minal hadithain, kan beliau anggap itu dua hadits, diambil faedah dari dua hadits tadi. Iya, beliau sebutkan 3 faedah saja. Al-awwal, pertama, ta'liqut tama'im wal wada' minasyirki. Menggantung jimat. Itu termasuk syirik. Iya, jangan bermudahan untuk melakukannya. Dan ini butuh kita ingatkan, banyak orang jatuh. Apalagi pedagangnya. Iya. Mungkin ikhwah yang pedagang tahu bagaimana di sana di pasar orang awam. Iya. Menggunakan jimat pelaris dan yang semisalnya. Padahal ini syirik. Betul, dagangnya laris. Tapi sebenarnya bukan karena jimat. Memang sudah ditulis akan dia dapatkan itu dalam hidupnya. Karena sudah ditentukan sebelum adanya itu jimat. Sudah ditulis sebenarnya rezekinya. Cuman bertepatan dia pakai itu jimat. Ya memang dia kan sudah ditakdirkan untuk jualan misalnya di sentral. Jualan di pasar Butung. Sudah takdirkan itu. Cuman dia besar-besarkan jimatnya. Padahal walaupun dia tidak pakai jimat tetap laris. Tapi begitulah. Setan sekali lagi mengindahkan itu kepada mereka. Menghiasinya. Ya, menghiasinya. Ini yang masalah ini. Dan setan tentunya sudah bersumpah di hadapan Allah. Dia bersumpah ini di hadapan Allah. Fabi'izzatik, demi keperkasaanmu, la'ugwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Apalagi syirik. Apalagi syirik. Dia akan berusaha. Karena syirik itu akan menjadikan orang yang melakukannya sama dengan setan. Kekal di neraka. Kan iblis laknatullah alaihi, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, itu sudah dihukumi bahwa dia termasuk yang kekal di neraka. Makanya dia bersumpah akan mencari sebanyak-banyaknya pengikut yang akan masuk bersamanya ke dalam neraka, na'udzubillah. Ke dalam neraka, na'udzubillah. Paling tingginya adalah syirik. Iya. Dalam berbagai macam bentuk dan jenisnya. Karena syirik ini, ya,
saya dapat faedah. Hadits ternyata syirik ini tidak akan pernah mati. Cuman bentuknya saja yang berganti. Ternyata. Jadi kita tidak boleh merasa aman. Iya. Nabi SAW ternyata beliau bersabda dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud. Iya. Ini juga saya baru dapat hadisnya. Tidak pernah saya dapat juga sebelumnya. Cuman syirik ini kenapa tidak pernah hilang? Nah, ternyata ini rahasianya. Iya, ini rahasianya. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan. Naudzubillah. Tidak akan tegak hari kiamat. Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai beberapa suku dari umatku. Ini yang masalah ini. Kalau suku kafir, kita tidak heran. Kita tidak perlu khawatir. Berarti jaminan kalau kita orang muslim, tidak akan ikut ke situ. Tapi masalahnya ini Nabi bilang, tidak akan tegak hari kiamat. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Abu Daud. Iya. Kata Nabi, iya. La taqumus sa'ah. Ini hadis saya dapat tanggal 6 baru, 16 Juli. Bulan ini kemarin. Bulan ini. Iya, 2005. Karena saya bahagianya, jamnya juga saya tulis, saya dapat. Jam 9. Lewat 9. Karena ini hadis berharga. Maksudnya kita tidak perlu heran ternyata kenapa orang tidak pernah berhenti ini syirik. Kita sudah ingatkan, tapi tetap ada pelakunya. Bahkan kadang hanya berganti saja. Berganti saja. Dulu mungkin orang pakai jimat. Mungkin orang dulu kalau mau pakai, mau sihir atau apa, ke hutan. Sekarang tidak. Orang di HP sudah ada yang sihir. Sudah ada yang berdukun. Ternyata memang Nabi bilang begini. Iya. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta talhaqu qabailu min ummati. Ini yang masalah ini. Tidak akan tegak hari kiamat sampai beberapa suku dari umatku, beberapa kelompok orang dari umatku, ya, talhaqu bil musyrikin, mengikuti pelaku syirik. Ikut-ikutan, ini masalahnya kita ini. Ikut-ikutan. Ada orang melakukan syirik, hidupnya enak, ikut, dia cari tahu. Dari mana, kenapa bisa begitu tiba-tiba? Dia tanya, awal tanya aja begitu. Dikasih tahu. Muncul di hatinya. Kesana tongka juga deh. Ini masalah ini. Tidak akan ternyata tegak hari kiamat sampai akan ikut umatku terhadap musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan. Hingga sekelompok dari umatku bahkan menyembah berhala. Kita tidak perlu jauh-jauh lah, lihat sekarang ini. Orang mengaku umat Muhammad, dia sembah kubur. Iya, padahal menyembah kubur sama dengan menyembah berhala. Apa bedanya? Iya kan? Kan itu kesyirikan awal dari umat Nabi Nuh kan begitu. Iya. Mereka besarkan fotonya orang soleh. Awalnya dia bilang, untuk mengingatnya saja. Kita pasang fotonya untuk mengingatnya supaya kita semangat beramal. Kalau lihat itu orang, kita takut maksiat. Lihat orang soleh. Lama-lama, kata Ibnu Abbas, sampai dilupakan tujuan awal dipasang itu foto. Setan datang membisikkan, dulu ini bapakmu pasang itu. Mereka sembah, mereka bertabaruk di situ. Akhirnya disembah. Padahal awalnya adalah niatnya baik. Ini bahayanya. Dan jangan heran karena memang Nabi bilang begini. Artinya ini pengabaran dari Nabi SAW. Bahwa ini syirik tidak akan mati sampai hari kiamat. Tidak akan mati. Makanya kita yang tahu. Kitalah yang menyerukan ini masalah. Supaya orang selamat dari yang namanya ini. Iya. Yang namanya syirik. Yang namanya syirik. Maka wajar
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah praktik syirik ini beliau bahkan menyebutkan nama, jenis, kadang begitu supaya tidak ada kesamaran lagi dalam praktik syirik ini. Seperti ini jimat, disebutkan namanya, akan datang bersama kita tukang sihir, peramal, akan datang nanti babnya. Kan itu pembatal tauhid semuanya. Itu pembatal tauhid semuanya. Dan ini tidak akan pernah mati ternyata. Sampai hari kiamat. Makanya kita ini tidak boleh yang namanya merasa aman dari ini syirik. Kita gara-gara merasa aman misalnya saya sudah belajar kitab tauhid. Akhirnya kita tidak belajar, tidak kembali menyuburkan kembali, memupuk kembali, keyakinan sudah tertanam. Akhirnya dikhawatirkan kita untuk jatuh di dalamnya, naudzubillah. Ini yang harus kita perhatikan ini. Makanya para ulama kita dari masa ke masa memperingatkan ini masalah syirik. Walaupun itu hal-hal sepele. Bahkan nanti kita akan dapat, insya Allah, kita akan dapat pembahasan sederhana sekali sebenarnya. Orang di kitab Tauhid ini akan datang nanti, insya Allah, ucapan seorang yang kemasukan pencuri di rumahnya. Cuman karena ada bebeknya bunyi, angsanya bunyi, akhirnya pencurinya lari. Karena kurang tauhidnya, dia langsung bilang, boy, kalau bukan karena bebek, selsemi rumah. Ternyata itu syirik. Iya. Itu syirik karena apa? Dia menyandarkan tidak jadi dicuri karena apa? Bebek. Padahal seharusnya alhamdulillah. Dia puji Allah. Kan Allah yang membuat bebek itu bunyi. Bagaimana kalau Allah tutup mulutnya? Kan maksudnya kenapa bisa begitu ternyata? Itu syirik. Iya. Jangan orang awam, Pak. Kita saja kita. Kita ini yang belajar kadang. Iya. Ada orang menolong kita. Langsung kita ngomong begini. Boy, untung ada kamu. Syirik ternyata itu. Akan datang babnya nanti. Seharusnya yang benarnya adalah kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Tidak apa-apa kita bilang. Tapi pakai kemudian. Jangan juga pakai dan. Kalau dan sama. Kalau dan itu berarti sama antara Allah dan orang itu. Kita nanti akan diajarkan. Orang yang bertauhid, dia tidak akan ngomong begitu. Dia akan mengatakan kalau bukan karena Allah. Karena Allah dulu yang menakdirkannya. Karena Allah yang menciptakan itu orang. Coba. Kalau Allah tidak ciptakan itu orang, bisa dia bantu kita? Ini ternyata tauhid rububiyah masalahnya ini. Tauhid rububiyah. Menyandarkan seluruh kejadian yang di alam ini adalah ciptaannya Allah. Bayangkan Pak, tauhid rububiyah itu orang musyrikin saja akui. Tapi kadang kita mengaku muslim, tidak tahu itu masalah. Iya, penyandaran pengaturan kepada orang. Penyandaran pengaturan kepada bebek, kepada angsa. Tidak boleh begitu. Cuman, kenapa bisa itu terjadi? Kata para ulama, kurangnya kita belajar tauhid. Baru setahun, 2 tahun, kita sudah mulai bosan dan mengganti. Padahal Nabi berdakwah tauhid di Makkah 13 tahun. 10 tahun belum ada sholat 5 waktu. Bayangkan di Makkah. Lanjut di Madinah. Masih. Bahkan Fatu Makkah, Pak. Fatu Makkah kita tahu tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Itu Makkah ditaklukkan. Iya. Sisa 2 tahun lagi Nabi hidup. Nabi masih mengingatkan, mengutus Ali. Jangan kamu biarkan ada kuburan yang tinggi, kecuali harus kamu ratakan. Karena masalah. Iya. Masalah kalau ada kuburan ditinggikan lebih dari selainnya, itu masalah. Memang sekarang mungkin tidak dianggap sesuatu yang bernilai. Tapi nanti anak keturunan kita menganggap itu. Tidak mungkin dibangun dulu ini kecuali keramat. Kan setan paling pintar. Dan dia sabar. Tidak harus orang sesat sekarang yang buat. Nanti anak-anaknya. Nanti anak-anaknya. Ini yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Makanya
Di antara faedah yang belum sebutkan sini Syekh Shalih Al Fauzan, ini menggantung jimat. Iya, dari syirik. Kemudian juga belum berkata faedah kedua, anna man i'tamada ala ghairillahi amalahullahu binaqidi qasdih. Naudzubillah. Ini yang menakutkan sebenarnya. Kalau kita pahami ini dengan baik, maka kita tidak akan menggantungkan hati kita kepada selain Allah sedikit pun. Kata Syekh, siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah akan memperlakukannya dengan lawan dari maksudnya. Kita bersandar kepada selain Allah. Contoh sederhana. Ini ucapan yang pernah saya dengar di seorang. Yeah. Dia bilang, ada ini saya mau menikah ini dengan janda. Supaya, kenapa? Supaya baik kehidupan sedikit. Berarti dia sandarkan rezekinya kepada janda. Biasanya, ini kejadian. Yang seperti itu akan diperlakukan oleh Allah lawan dari maksudnya. Tadinya dia nikahi janda kaya untuk kaya, ternyata miskin. Iya. Begitu jadinya. Ternyata dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Semua orang yang bersandar kepada selain Allah akan diperlakukan lawan dari maksudnya. Hati-hati. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa niat pernikahan karena itu, ini sebagai faedah saja di pembahasan fikih. Niat pernikahan karena itu adalah niat yang rusak. Biasanya tidak lama itu. Kalau hilang hartanya, hilang toh. Iya. Karena tujuannya. Ini masalah kita di tauhid. Ternyata dalam tauhid itu masalah. Ternyata bukan hanya masalah seputar fikih. Itu ternyata masalah dalam tauhidnya yang masalah orang itu. Tauhidnya. Dan ini adalah penegasan sekali dari Syekh Shalih Al Fauzan. Orang yang bersandar kepada selain Allah, maka biasanya Allah akan memperlakukan lawan daripada niatnya. Lihat ini Pak, buktinya ini hadis. Yang bersandar kepada jimat untuk menyempurnakan urusannya, ternyata Allah tidak sempurnakan. Orang yang bersandar kepada wadah, jimat yang diambil dari laut, untuk meringankan sakitnya, Allah tambahkan sakitnya menjadi parah. Itu contohnya. Itu contohnya. Makanya yang paling merugi adalah orang yang bersandar kepada selain Allah. Orang yang bersandar kepada selain Allah. Faedah ketiga, baru kita baca hadis terakhir. Faedah ketiga, ad-du'a'u ala man allaqat tama'im wal wada' bima yafutu alaihi maqsuduhu wa ya'kusu alaihi muraduhu. Iya. Ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini terdapat doa dari Nabi. Doa kejelekan bagi orang yang menggantungkan jimat. Siapa saja yang menggantungkan jimat dapat doa ini. Karena Nabi doakan di ujung. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Bahwa Nabi ini Pak, ia mendoakannya. Wajar. Semua yang bergantung pada jimat, tidak pernah masalahnya beres. Tidak pernah. Doanya Nabi, kita tidak takut. Ini doanya Nabi ini. Ini faedah yang terakhir. Ini bahayanya ini jimat. Hadis terakhir, dengan ini kita tutup pembahasan. Ini adalah athar, ucapan dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Beliau adalah sahabat dekat Nabi SAW. Bahkan dikenal dengan sahibus sir, sahabat rahasia dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang rahasia yang tidak disampaikan kepada orang banyak, disampaikan kepada Hudzaifah. Disampaikan kepada Hudzaifah. Beliau berkata, wali bin Abi Hatim. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim an Hudzaifah. Dari Hudzaifah. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Ini sama dengan hadis yang pertama pekan lalu. Yang dilakukan oleh Nabi. Bahwa Hudzaifah melihat seorang lelaki di tangannya ada benang terikat. Ya, melingkar. Di tangannya minal humma,
Karena dia lagi sakit panas. Karena lagi sakit panas, dia ikat benang. Iya. Faqata'ah. Hudzaifah putus. Dia putus benang itu. Iya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan belum bacakan ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali juga syirik. Kecuali juga syirik. Ayat ini yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa memakai gelang atau benang atau jimat itu sebenarnya syirik kecil. Karena dikatakan beriman kemudian syirik. Beriman dan juga syirik. Ini kan berarti kan syirik kecil tidak menggugurkan keimanan. Syirik kecil. Iya, ini ayat yang dipakai. Memakai jimat tadi syirik. Cuman syiriknya karena disebutkan keimanan di awal, syiriknya syirik kecil. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Cuman ini pengantar kepada kesyirikan besar. Bahkan kalau dia yakini betul-betul yang menjaganya dan melindunginya adalah benang itu, syirik besar, hilang keimanannya. Hilang keimanannya. Poin kita adalah di sini Hudzaifah memutusnya dan belum berdalil dengan ayat ini bahwa orang yang melakukan itu adalah musyrik. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka syirik. Kecuali mereka syirik. Ini sebagai penutup pembahasan terkait dengan memakai jimat. Alhamdulillah kita cukupkan karena setelahnya bab terkait dengan baca-baca dan sekaligus juga jimat. Sebenarnya jimat sudah cukup, cuman belum gandengkan juga dengan baca-baca. Karena ada orang juga dia baca-baca yang dia ini tulisan tak jelas, dia juga gantung. Makanya ini di pertemuan depan ini masalah baca-baca ini. Iya. Dan tapi di judul bab yang anehnya adalah judul bab nanti belum tak bilang minasyirki. Benar bilang langsung termasuk syirik. Tapi belum hanya bilang bab maja'a fi ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang terkait dengan baca-baca dan jimat. Belum tak bilang syirik, kan tak selamanya baca-baca itu syirik. Ya kan? Karena ruqyah Quran kan bukan syirik. Masa kita langsung kasih judul syirik? Jadi nanti kita bahas ini insya Allah di pertemuan akan datang. Iya. Belum masuk waktu? Baik. Kalau belum kita lihat dulu tanya pertanyaan. Sini pertanyaan, apakah tertinggal satu rakaat imam tidak apakah tertinggal satu rakaat imam tidak terhitung satu rakaat? Nggak tahu ini maksudnya ini. Tapi contoh dulu, ini ada dia bilang, misal saya sholat berjamaah dan imam ruku, tapi saya masih dalam keadaan membaca surah Al-Fatihah. Belum selesai dan imam sudah mulai mengangkat kepala hingga saya segera menyusul ruku, tapi imam sudah posisi berdiri. Pertama, para ulama kita dua pendapat sebenarnya dalam masalah ini bagi orang yang mendapatkan ruku. Bagi orang yang mendapatkan ruku. Ada dua sikap dari ulama fikih. Sikap pertama, semua orang yang tidak membaca Al-Fatihah tidak dapat satu rakaat. Semua. Dapat imam berdiri, tidak baca Al-Fatihah. Dapat imam ruku, tidak baca Al-Fatihah. Semua tidak dapat satu rakaat. Ini sikap pertama mereka. Iya. Yang kedua, sikap kedua dari ulama kita, dia rinci. Dia rinci. Tidak mutlak seperti pendapat pertama. Dan kita tahu pendapat pertama itu siapa yang berpendapat? Mayoritas ahli fikih. Sebagian ahli hadis.
Ini supaya kita paham. Kalau ada yang mengatakan bahwa kamu tidak baca Al-Fatihah ya, kurang 1 rakaat. Itu mayoritas ahli fikih yang berpendapat seperti itu. Dan sebagian ahli hadis. Pendapat kedua, dia rinci. Kalau dia dapat imam sedang berdiri, baca. Kemudian dia datang takbir, Allahu Akbar. Dia ikut imam saat berdiri. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Dia dapat saat berdiri. Ini tidak dapat 1 rakaat. Karena dia dapat berdiri. Kalau dia dapat imam pas ruku, dia datang, imam sedang ruku langsung dia datang, Allahu Akbar langsung ikut ruku. Dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Dia rinci seperti itu. Siapa yang berpendapat seperti ini? Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan orang-orang mengikutinya. Dan mayoritas ahli hadis. Mayoritas ahli hadis. Iya. Yang berpendapat seperti itu. Tinggal kita lihat mana yang kuat. Masing-masing dari 2 pendapat ini ada haditsnya masing-masing. Pendapat yang pertama yang tidak merinci tadi, itu mereka berdalil dengan hadits Ubadah Ibn Samit. Riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Iya kan? Jadi kalau ada orang dapat imam berdiri, tidak sempat dia baca Al-Fatihah. Bahkan dia dapat dari awal, tapi dia menghayal. Sehingga tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada solat baginya, batal rakaatnya. Apalagi dapat ruku. Otomatis kan tidak dapat Al-Fatihah. Maka tidak ada solat baginya, rakaat itu. Itu dalil mereka. Sementara yang merinci, mereka juga punya dalil. Kalau dapat berdiri tapi tidak dapat Al-Fatihah, tidak dapat 1 rakaat. Dalilnya hadits yang dipakai oleh pendapat pertama tadi. Haditsnya Ubadah bin Samit. Haditsnya Ubadah bin Samit. Kalau dapat imam berdiri kemudian kita tidak dapat Al-Fatihah, tidak dapat. Haditsnya Ubadah bin Samit tadi. Kenapa kalau dapat ruku dapat? Berdalil dengan hadits Abu Bakrah. Riwayat Bukhari. Karena dia pernah datang, Nabi sedang ruku. Dia ruku. Dari pintu bahkan. Dia ruku dari pintu sambil jalan ruku. Kata para ulama, setelah sholat, Nabi tidak menyuruhnya menambah 1 rakaat. Nabi tidak menyuruhnya menambah 1 rakaat. Nabi cuma berkata kepadanya, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Maksudnya jangan diulangi karena mau dapat ruku di sana. Berjalan, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Adapun rakaatnya dapat. Karena seandainya tidak dapat, pasti Nabi akan bilang tambah, kurang. Karena Nabi juga mengatakan seperti itu kepada orang yang kurang. Kan begitu? Iya. Ini yang mereka pakai berdalil. Dan pendapat Imam Syafi'i ini yang lebih kuat. Karena dalilnya lebih rinci. Dia berdalil dengan 2 hadits. Kalau kita ikut pendapat pertama, berarti kita hanya dalil 1 hadits dan kita batalkan hadits Abu Bakrah. Kita tidak beramal dengannya, sementara sama-sama sahih. Maka yang benarnya dikompromikan. Kalau dapat imam saat dia berdiri dan kita tidak sempat baca Al-Fatihah, tidak dapat kita 1 rakaat. Tapi kalau kita dapat imam sedang ruku, itu keadaan khusus namanya. Kita dianggap dapat 1 rakaat. Maka si penanya bisa melihat ya bagaimana keadaannya. Itulah keadaan yang harus kita pahami. Iya, itulah keadaan yang harus kita pahami terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam. Sini pertanyaan kedua. Jika saya kasih rental motor saya, tapi di awal akad saya tidak menyampaikan jika ada kerusakan ditanggung oleh si penyewa. Jika ada kerusakan, kemudian hari, siapa yang harus bertanggung jawab Ustadz? Kalau tidak ada akad, maka kembali ke uruf. Itu yang menjadi hukum. Maksudnya, ya, di dalam transaksi jual beli itu,
Ketika kita tidak ada akad, iya, kalau rusak ditanggung oleh penyewa atau kalau rusak ditanggung oleh pemilik, tidak ada akad begitu. Kita cuma bilang saya mau sewakan ini motor, mobil, rumah. Dia bilang, oh iya saya sewakan berapa setahun. Terjadilah akad. Terjadilah akad. Tidak ada saling kalau rusak, tidak ada begitu. Tidak ada sama sekali ucapan. Maka kalau berselisih, ini ingat kalau berselisih. Kalau tidak berselisih, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tapi sekarang tempatnya adalah berselisih. Antara pemilik dan penyewa. Maka kita kembali kemana? Maka kata para ulama kita, al-ada muhakkamah. Kebiasaan masyarakat setempat itu menjadi hakim. Misalnya kebiasaan orang Makassar gimana? Kalau rusak motor yang disewa, siapa biasanya yang memperbaiki? Itu yang dilihat, Pak. Kebiasaan orang setempat situ, daerah situ. Ini berlaku pada semua akad yang tidak disebutkan syarat dan ketentuannya. Kembali ke kebiasaan orang setempat. Semua akad, Pak. Jangan akad sewa menyewa. Bahkan para ulama menyebutkan dalam akad pernikahan. Ada orang menikah. Bapaknya bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Iya. Langsung si laki-laki, saya terima, Pak. Yang lain bilang, sah, kan sah. Wah, tidak disebutkan maharnya. Ini yang masalah. Apa yang wajib bagi dia? Mahar orang kebiasaan daerah itu. Jadi kalau kebiasaan orang daerah itu adalah 30 sapi, 30 kambing, 30 kerbau, iya 30 kuda, segitu yang harus dia tunaikan. Makanya mahar itu harus disebutkan dalam akad. Karena kapan kita tidak sebut, kembali ke maharnya kebiasaan orang. Dipahami ini? Demikian pula sewa menyewa. Seperti itu, Pak. Karena al-ada muhakkamah, kebiasaan itu dijadikan hakim dari perkara yang disengketakan dalam akad. Mungkin bisa dipahami ini yang kalau tidak disebutkan dan kalau berselisih. Wallahualam. Apakah sifat kikir bisa menjadi penghalang datangnya rezeki atau jodoh? Atau kata lain, karena pelitnya hingga jodohnya selalu tertunda? Iya, tidak boleh juga kita bilang begitu ya. Karena pelit jodohnya tertunda. Ya itu betul bisa menjadi sebab. Bisa menjadi sebab. Tapi iya, tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan. Karena ada orang kikir juga, menikah juga. Kan begitu. Kan berarti tidak bisa kita pastikan. Iya. Ada orang suka berinfak, tidak menikah juga. Kan begitu, Pak. Sama dengan gini, kita bahas istighfar itu sebab mendatangkan rezeki. Kita sudah beristighfar, tapi tidak kaya-kaya. Jangan salahkan, itu sebab. Sebab itu bisa jadi kalau Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak jadi. Nah, sama juga dengan ini. Kalau kita belum dapat jodoh, jangan salahkan. Kayak kikir, kau coba kau rajin menyumbang. Iya, bahkan ditakutkan itu kita bilang begitu kan ada mau tak? Masalah kan kadang begitu kita paksakan orang bersedekah. Iya, kita paksakan orang. Nah, kita anjurkan saja orang berbuat baik. Iya, makanya Allah janjikan kebaikan untuknya. Begitu saja. Siapa yang berbuat baik, baginya kebaikan. Seperti di ayat, amma man a'ta. Iya. Adapun orang yang suka memberi. Suka memberi. Kan setelahnya adalah fanu yassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan untuknya kemudahan. Di sini al yusra yang kedua bisa kemudahan, bisa juga surga. Bisa juga surga. Karena ada yang mengatakan dari ulama tafsir al yusra di antara nama surga. Di antara nama surga. Ini kan janji Allah bagi orang yang memberi akan dimudahkan. Dimudahkan urusannya, menikahnya, anak keturunannya. Kan begitu. Tapi itu adalah semua adalah janji Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak akan mengingkari dan menyelisihi janjinya. Wallahualam. Sudah masuk waktu? Masuk? Kita selesaikan saja dulu sedikit ini. Sedikit ini. Iya.
Apa Ustaz sisa 3 pertanyaan ini? Apa Ustaz nasihat ummahat buat ummahat yang dari awal kajian cerita dengan orang dekatnya sampai kami di depannya sangat terganggu karena suaranya hampir sama besar dengan suaranya Ustaz. Masya Allah. Ini curhat ini dan juga curhatku. Terus terang, saya juga terganggu hari ini nih. Karena besar sekali suara ke bawah. Iya, jadi tadi saya sebenarnya mau bilang, kalau anak-anak yang bersuara, saya maafkan. Kalau anak-anak, kan anak-anak belum kena hukum taklif. Terus juga anak-anak enggak tahu. Kalau mamanya anak-anak, saya juga tadi itu mau ngomong begitu. Kadang kita ini sudah banyak faedah yang kita siapkan di rumah, tapi karena banyaknya suara, kita setengah mati fokus. Setengah mati fokus. Iya. Jadi tadi terus terang, saya juga terganggu sebenarnya dengan adanya cerita. Dan saya berusaha mendengar ini anak-anak atau ibunya anak-anak. Kan begitu. Ternyata suaranya anak-anak besar. Iya. Jadi maksudnya kita ini terus terang bahwa di dalam masalah ilmu ya. Dalam masalah ilmu. Nabi isyaratkan kita harus menjadi 3 orang. Kalau ilmu. Ketika Nabi menyebutkan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, dunia ini terlaknat dan terlaknat isinya, termasuk kita ini. Termasuk kita ini juga yang disebutkan. Nabi bilang begini, illa kecuali. Beliau sebutkan 4 tapi terkait dengan ilmu 3. Illa dzikrallahi wa man walah. Illa aliman au muta'alliman wa dzikrallahi wa man walah. Kecuali yang berilmu atau yang belajar ilmu atau yang selalu berzikir kepada Allah atau yang membantu 3 tadi. Yang membantu tadi 3 itu. Yang membantu alim, membantu orang belajar, membantu orang berzikir kepada Allah. Dia tidak bisa mengajar, tapi dia bantu pengajar. Dia tidak bisa belajar, tapi dia bantu pelajar. Dia tidak bisa berzikir kepada Allah, tapi dia bantu orang untuk berzikir kepada Allah. Jangan jadi yang keempat. Bukan alim, bukan pelajar, bukan pembantu, tapi pengacau. Pengganggu. Dia tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, tidak bisa. Iya, malah dia jadi pengganggu orang belajar. Nah, ini jangan, kita tidak keluar dari laknat. Iya. Kita tidak keluar dari laknat. Ini bahaya ini sebenarnya peringatan keras dari Nabi yang patut kita tentunya hiraukan. Bersyukur teman kita sampaikan nasihati. Dan walaupun teman kita tidak nasihati, saya sebenarnya memang mau bilang itu di ujung. Saya sebenarnya terus terang, saya mau bilang itu. Bah tolong, kalau memang ada cerita darurat, ini, kalau tidak aku sampaikan ini, mati saya. Hilang akalku. Maksudnya kan darurat Pak, 5. Kalau saya tidak cerita ini, mati Kak. Pingsan Kak ini, langsung Kak mati, berbusa mulutku. Kalau tidak aku cerita ini, hilang akalku. Tiba-tiba gila kalau tidak ngomong. Iya, kalau tidak ngomong, gila kita. Atau kalau kita tidak ngomong, hilang harta tak. Kalau kita tidak ngomong, hilang agama tak? Kalau kita tidak ngomong, hilang kehormatan tak?
cerita makin tidak apa-apa. Saya juga maafkan itu. Kalau darurat. Tapi kalau tidak hilang ji nyawa tak, tidak hilang ji harta tak. Nah, misalkan ada harta tak mau jatuh di situ, di atas. Kita teriak, woi punya HP ku. Tidak apa-apa ji. Tidak apa-apa itu. Karena harta tuh darurat. Tapi kalau tidak hilang ji nyawa tak, tidak hilang akal tak. Kalau kita tidak cerita, tidak gila jeki. Tidak gila jeki. Iya, kita tidak cerita, tidak hilang agama, tidak hilang kehormatan. Tidak hilang apa lagi? Apa tadi? Kehormatan. 5 itu. Tidak boleh kita lakukan sesuatu. Tidak ada daruratnya. Iya. Yang tidak ada daruratnya. Alhamdulillah. Iya. Walaupun teman kita semuanya. Dia maafkan jika kalau kita cerita. Minimal kodong bantu Ustadz ini dibawa. Yang sudah siapkan dari siang ini faedah. Mau disampaikan. Baik Pak. Semoga kita pahami. Saya baca 12 syarah yang saya mau saring untuk disampaikan ke kita. Baru minimal kita dengarkan Kak sedikit. Karena saya ini bukan datang langsung ngomong. Sebelum datang saya siapkan begitu. Jadi kalau kita ribut, untuk kita bukan santri ya. Kalau kita santri selesai masalah tak. Iya. Selesai Pak. Kalau saya di santri tidak ada kompromi. Kalau saya Pak santri tidak boleh dia lihat jam. Karena kalau lihat jam, hilang lagi faedah saya. Saya akan bilang, kita tutup dulu karena dia sudah bosan. Karena kalau mulai santri saya lihat jam, selesai berarti dia sudah mau tutup. Makanya saya langsung tutup daripada setengah mati saya pikir. Tapi nanti dia pergi saja. Daripada lihat jam di sini lebih baik dia lihat jam di rumahnya. Artinya saya suruh pulang saja dulu 2 pekan ke rumahnya memikirkan bahwa enak nggak lihat jam duduk di rumah. Saya begitu kalau di pesantren, kita ini kan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Syukur-syukur kita datang. Itu syukur-syukur kita datang, tapi minimal begitu Pak. Bukan hanya saya sebenarnya, semua ustadz itu. Dia korbankan waktunya itu untuk menyiapkan faedah untuk kita. Jangan sampai kita menjadi sebab faedah itu tidak tersampaikan. Faedah itu tidak tersampaikan. Jangan sampai Pak. Alhamdulillah. Kan kita tidak bisa itu cari sendiri. Tugasnya ustadz itu yang cari. Masalah tak? Iya. Dan berat itu mencarinya. Bukan masalah ringan ini. Bukan Pak, berat. Kalau kita tahu sebenarnya, iya perjuangan orang mencari faedah itu kita akan, iya menghargainya. Kalau kita tahu, kadang ada ustadz cari satu masalah yang mau disampaikan, dia begadang sampai tengah malam, dia tidak tidur siang. Ada guru-guru kita tahu begitu. Dia bangun dari jam 3 bukan untuk sholat malam, tapi untuk membaca apa sebentar mau disampaikan. Ada ustaz saya tahu begitu Pak. Iya. Jadi makanya kadang kita lihat bahwa dia bikin pengajian, daurah, terus ikhwah datang cerita sama temannya, atau ummahat cerita sama temannya, bahwa dia tidak tahu bagaimana harganya itu dia cari itu Pak. Yang dia sampaikan. Jadi kalau kita merasa teman-teman tidak terganggu, minimal kasihanilah ustadz tak. Kasihanilah ustadz tak. Iya. Yang telah berjuang mencari faedah, korban lagi waktunya, tenaganya, itu baru waktu pribadi dan tenaganya itu. Ada di sana ustadz, istrinya marah-marah karena pengajian terus. Saya kapan? Kita tidak tahu itu semua itu. Iya, makanya jangkib. Ini kasihani, minimal kasihani ustadz tak. Hargai waktunya. Saya pernah dengar Ustaz Hadir di 2 bulan lalu bilang, saya itu kalau ustadz itu modalku itu. Dia bilang begitu.
Kalau ada seorang yang dia telah jadi ustadz, ceramah orang, ya mengambil manfaat darinya, saya harus membelanya, saya harus membantunya. Dia ngomong begitu di hadapan ustadz-ustadz. Karena susah di zaman sekarang ini cari ustadz. Ustadz yang benar Pak ya, yang ceramah tidak harapkan amplop tak. Susah. Makanya usaha dibilang begitu, 2 bulan lalu, waktu di rapat Sulselban. Saya itu kalau ustadz, bagaimanapun saya harus bela dia. Karena susah ustadz sekarang. Mungkin kita bilang banyak ustadz sekarang, tapi berapa orang ustadz yang orang terima begitu. Ceramahnya orang dengar. Kan begitu, banyak ustadz, tapi yang mau kita dengar siapa? Kan begitu Pak. Iya, makanya dia bilang kalau ada ustadz saya harus bantu dia. Begitu, kita harus paham itu. Bantulah ustadz tak. Kadang ustadz tidak butuh jadi bilang bantu uangnya. Tapi bantulah dia bagaimana menyampaikan ini faedah. Iya, karena susah itu faedah Pak. Susah itu faedah, dicari. Coba Miki cari tadi hukum baca Al-Fatihah. Iya, baca Miki kitab gundul semua di sana. Ada rambutnya saya kita tidak baca. Apalagi nak gundul, kan begitu tak? Iya, mohon maaf ini Pak. Maksudnya ini saya kasih tahu ini karena memang ustadz itu susah. Iya, terus juga mencari faedah itu lebih susah daripada menjadi ustadz. Oh, kalau mau jadi ustadz gampang sekali Pak. Sebenarnya tinggal kita pakai sorban besar, penampilan maki seperti ustaz, dipanggil maki ustaz. Kan begitu? Tapi faedah itu Pak, faedah yang dia sampaikan itu gimana? Karena menyerupai ustaz itu mudah. Tapi mengeluarkan faedah yang dikeluarkan oleh ustaz itu susah. Karena dia bukan penampilan. Bukan penampilan. Ada dulu Pak ulama namanya Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas. Qadhi Makkah selama 10 tahun. Badannya jelek. Lari masuk kepalanya. Tapi kalau orang duduk di hadapannya, kalau berselisih, gemetar. Karena ilmunya. Karena ilmunya. Iya, orang dulu hargai ulama. Orang tidak ada yang cerita. Kalau dia lagi sampaikan faedah. Biar diludahi. Ada orang diludahi, tidak bergerak. Kalau dia lagi sampaikan faedah, kalau dia tahu ustadznya ini, syekhnya ini akan terganggu. Seperti Al-Amash. Kisahnya terkenal itu. Sama murid-muridnya. Dia kan orang buta. Tidak lihat orang. Makanya dia larang orang duduk di sampingnya. Harus di depan saja, di depan. Jangan di samping. Karena masjidnya tanah, biasa dia meludah. Jadi dia larang duduk. Dan orang tidak bisa cerita di majelisnya. Bukan karena dilarang, karena memang dihargai begitu itu ilmu. Susah itu dapat orang yang punya ilmu. Ada suatu saat muridnya, ini penutup kita malam hari ini. Iya, supaya bagaimana kita melihat orang dulu Pak. Kalau hinggap burung gagak, dia tidak terbang, dia kira itu benda mati. Karena mereka tidak gerak. Iya. Dan mereka pahamkan dulu tidak ada pengeras suara. Jadi Pak caranya adalah ucapan ini Syekh disambung oleh orang sebelah sana lagi. Sana lagi disambung lagi. Kalau sudah sampai baru ngomong lagi. Sehingga tidak ada orang cerita Pak. Tidak ada orang cerita. Ini tadi Al-Amash kan larang duduk sini. Tapi ada muridnya lambat. Tidak bisa duduk di belakang, tidak dengar. Akhirnya dia duduk sampingnya. Duduk sampingnya, sudah dilarang oleh gurunya. Dia meludah, ludahan dia keluarkan yang berdahak, Pak. Keluarkan, dia kumpulkan, baru dia ludah. Dia rasa bahwa ada orang di sampingku ini. Dia sengaja itu, kan sudah dia larang. Dia ludah. Itu muridnya tadi, tidak bergerak, tetap menulis faedah. Diludai. Bayangkan Pak, kalau kita gimana itu ikan begitu. Maksudnya saya mau ambil kisah ini bahwa di dulu majelis ilmu itu dimuliakan.
majelis ilmu itu dimuliakan. Orang-orang fokus mendengarkan faedah. Fokus mendengarkan faedah. Ya, kita kalau mau berhasil ya seperti orang dulu. Kita ini kan ta'lim Masya Allah, sekali sepekan kadang. Ya, masa sudah sekali sepekan, kita juga pakai untuk cerita. Tidak ada ke waktu lain. Nanti setelah ta'lim besok telepon maki sampai jam 12 siang. Cerita maki sampai berbusa. Kenapakah harus malam ini? Kan begitu. Atau sebentar mau sama makan kue. Cerita maki biar kue tidak bisa masuk. Ya tidak apa-apa itu. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan kita pahami. Iya, dan kita sadari sebenarnya menjadi ustadz itu berat. Kalau kita tidak bantu, susah. Iya. Faedah-faedah tidak tersampaikan. Banyak ustadz, Pak. Apalagi ustadz yang kadang terganggu sekali kalau ada orang ngomong yang susah sekali konsen. Banyak sekali faedah tidak bisa dia sampaikan. Iya. Banyak sekali. Karena kita sebagai peserta. Sebagai peserta. Mudah-mudahan kita semuanya tentunya dimudahkan selalu untuk belajar dan memahami apa yang harus kita lakukan saat datang bermajelis. Wallahualam. Kita cukupkan, mohon maaf kalau membuat kita tersinggung dan marah dengan apa yang saya sampaikan. Jujur, terus terang, saya cuma ingin sampaikan apa adanya. Kalau kita terima, alhamdulillah. Kalau tidak, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya di majelis saya, di majelis semua ustadz. Kita hargailah ustadz ahli sunnah itu sedikit. Yang bisa menyampaikan kepada kita murni, hadits, Quran, tanpa ada neko-neko, bukan karena apa-apa, itu sedikit. Makanya kita butuh hargai, kita syukuri dengan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Wallahualam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.